Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kisah warganet bareng gue Wira. Kali ini gue akan melanjutkan cerita yang berjudul Pengasuh Anak. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, tonton sampai akhir. Dan tak usah lama-lama lagi, kita simak ceritanya. Hari itu pun tiba, di mana Rini akan pulang kampung. Dan tinggallah Dinda seorang diri, mengerjakan tugas Rini sekaligus mengasuh Naila. Tania semakin menekan Adinda, bahkan sudah bermain fisik. Namun Adinda tetap diam. Belum saatnya, sebentar lagi, ucap sebuah bisikan. Hari Kamis Tania ada arisan dengan teman-temannya, sedangkan Hendro sedang tidak ada kegiatan. Siang itu Adinda sedang di dapur. Adinda, bisa kamu buatkan aku kopi? Pinta Hendro. Baik pak. Adinda pun segera membuatkan pesanan majikannya. Kenapa tanganmu Adinda? Tanya Hendro yang melihat luka memar di tangan Adinda. Oh ini pak, kemarin saya terpeleset di kamar mandi pak. Ujar Adinda berkilah. Tak ingin Hendro mengetahui perbuatan Tania itu. Oh lain kali kamu hati-hati ya, ujar Hendro. Hendro pun meminum kopi itu sambil membaca koran. Tak ada rasa curiga sedikit pun. Naila sedang asik bermain sendiri di sampingnya. Perlahan-lahan, Hendro pun mengantuk dan akhirnya tertidur. Kok perasaan aku tidak enak ya? Batin Tania yang sedang arisan. Ibu-ibu, saya permisi dulu ya. Ada urusan mendadak. Pamit Tania. Tania pun segera keluar dan mulai melajukan mobil Jazz merahnya. Tania nampak gelisah. Dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi pada keluarganya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jalanan tampak tak begitu ramai malam Jumat itu. Lenggang. Benar saja, ketika Tania sampai di rumahnya, dia tidak menemukan siapa-siapa. Sepi dan pintunya terbuka. Dengan mengendap-endap Tania menelusuri rumahnya dengan sebilah belati perak yang diambil di lemari panjang rumahnya. Tak ada siapa-siapa sampai dia mendengar suara orang terbekap yang berasal dari belakang rumahnya. Perlahan dia cari asal suara itu. Suara itu berasal dari kamar kosong di samping kamar ini. Tania membuka pintu dan alangkah kagetnya, dia mendapati suaminya tengah terikat dan mulutnya tersumpal. Di sampingnya seorang wanita menunduk membelakanginya. Wanita itu menoleh seketika. Adinda dengan mulut yang bersimbah darah menyeringai tajam pada Tania. Biadab kau, apa yang kau lakukan? Bentak Tania. Aku sedang menyantap anakmu, sahut Adinda dengan tawa yang mengerikan. Dia pun melesat ke arah Tania. Kau harus mati Tania, lanjutnya lagi. Namun Tania refleks menancapkan belati perak tadi tepat di perut Adinda. Bajingan kau wanita iblis, rasakan ini. Tania menancapkan belatinya semakin dalam. Bekik Adinda, lalu terkapar di lantai ruangan itu. Perlahan-lahan tubuhnya mengeriput, darah mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuhnya mengering, bola matanya meloncat dari sarangnya. Adinda terus mengerang mengerikan sampai akhirnya tubuhnya mengering dan tinggal tulang. Ternyata perak itu adalah kelemahan wanita iblis seperti Adinda. Tania histeris melihat anaknya yang sudah tak utuh lagi. Separuh tubuh anaknya sudah habis digerogot oleh Adinda. Bola matanya sudah tidak ada lagi. Isi perut anaknya terburai keluar. Tania tak menyangka kejadian yang menimpa keponakannya Ringgu 5 tahun yang lalu akan menimpa anak pertamanya. Dia pun melepaskan suaminya. Anak kita, Pak, ujar Tania membendung kesedihannya. Kita ikhlaskan saja, Mah. Sekarang wanita iblis itu sudah tidak ada lagi. Sahut Hendro yang juga tak mampu membendung kesedihannya. Sepasang mata memperhatikan mereka dalam kegelapan. Sudut pandang Rini.
Rini sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan kakaknya. Pestanya tidak terlalu megah, namun meriah karena dihadiri seluruh warga desa Kalirejo yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Tersirat raut bahagia menghiasi senyum mempelainya. Rini turut senang melihat kakaknya menikah. 3 hari sudah berlalu sejak pernikahan itu. Arman dan Retno berbulan madu ke Surabaya. Di rumah tinggal Rini, Siska adiknya yang baru berumur 10 tahun, dan ibunya Sutini. Bapak Rini sudah lama meninggal, sehingga Rini mau tak mau merantau ke Jakarta demi menghidupi adik dan ibunya. Sedangkan Mas Arman tak pernah membantunya. Walau begitu, ibunya ya pernah marah pada Arman, lelaki satu-satunya itu. "Nak, kapan kamu balik kerja di Jakarta?" tanya ibunya dengan logat Jawa yang ketat. "Seminggu lagi, Bu. Rini mau istirahat dulu," saut Rini lembut. Malam itu mereka tengah berbincang di teras rumah. Desa itu selalu sepi jika malam menjelang, tak seperti di kota yang selalu hidup 24 jam. Di sini pukul 8 malam saja sudah lenggang, tak ada yang berkeliaran malam. Bu Sutini pun beranjak masuk ke kamar untuk beristirahat disusul Siska. Rini masih termenung di teras rumahnya. Entah kenapa, pikirannya tertuju pada Adinda. Perasaannya tidak tenang, khawatir akan nasib Adinda. Rini belum tahu siapa Adinda sebenarnya. Tak lama kantuk pun menyerang Rini. Dia pun beranjak menuju kamar dan tidur. "Rin, tolong aku," ujar Adinda melambaikan tangannya. "Kamu kenapa, Adinda?" tanya Rini sambil terus mengejar Adinda. Namun Adinda seperti terseret mundur. Rini berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah mengejar Adinda. Rini memperhatikan sekitarnya. Dia berada di hutan. Ada sebuah gubuk kecil dengan diterangi seberkas cahaya, seperti cahaya lilin. Rini pun menghampiri gubuk itu. Tanpa permisi, dia membuka pintu gubuk itu. Dan alangkah terkejutnya Rini mendapati sosok mayat kering. Hanya tinggal tulang, tanpa daging, tergolek lemas di lantai gubuk itu. Sosok itu menoleh dan berkata, "Tolong aku, Rin, tolong aku." Lirih sosok itu. Siapa kamu?" ucap Rini terbata-bata. "Aku Adinda, Rin," lanjut sosok itu yang bernama Adinda. Tidak mungkin kau Adinda," saut Rini tak percaya. Sosok itu pun berdiri dengan susah payah dan menunjukkan gelang yang diberi Rini dulu. "Aku Adinda, Rini," ucapnya lagi menunjukkan gelang itu. "Apa yang terjadi denganmu, Adinda?" tanya Rini. Tak terasa air matanya menetes. "Kemarilah, Rini, aku butuh bantuanmu," himbau Adinda. Serasa dihipnotis, Rini pun mendekat. Seiring Adinda menyentuh Rini, sosok wanita dengan rambut tergerai panjang, badannya yang tulang dibaluti baju kusam, mendekati tubuh Rini yang sedang bermimpi dan masuk ke tubuhnya. Udara pagi yang dingin menelusup ke kamar Rini yang terletak di samping rumahnya, yang langsung menghadap persawahan luas. Rini tak sadar bahwa jendela kamarnya terbuka dari semalam. Hembusan angin pagi membangunkannya. Seperti tak pernah terjadi apa-apa, dia pun menuju dapur dan mengambil wudhu. Selesai sholat, dia kembali di kamar untuk melanjutkan tidur, karena waktu masih pukul 5:35 pagi. Di Sragen, waktu itu masih gelap. Ketika Rini hendak menutup jendelanya, astagfirullahaladzim, tepat di depan jendelanya berdiri sosok Adinda yang kering dan bersimpah darah. Dia menjulurkan tangannya dan melayang mendekati Rini. Rini menutup jendelanya dan berlari ke ranjangnya. "Tak usah takut, Rini, karena sekarang aku adalah kamu," ujar Adinda. "Tidak." Rini pun terbangun. Ternyata dia bermimpi lagi. Masih terbayang-bayang oleh Rini wajah Adinda yang begitu mengerikan. Tak mau ambil pusing, Rini pun pergi mandi. Di ruang tengah sudah ada ibu dan adiknya Siska yang sudah bersiap berangkat sekolah. "Udah bangun, Nak?"
Buruan mandi, biar seger badannya, ujar sang ibu. Enggak bu, masak apa bu? Nasi goreng, ini ibu mau antar adikmu sekolah. Nasinya ada di meja itu. Ibu berangkat dulu ya, ujar Bu Sutini. Siska pamitan sama Rini dan berangkat sekolah bersama ibunya. 3 hari Adinda tidak pernah datang lagi dalam mimpi Rini. Malam itu Rini seperti biasa berkumpul di teras bersama ibu dan Siska, bercerita bagaimana pengalamannya selama bekerja di Jakarta. Rini menceritakan tentang Adinda pada ibunya, seorang wanita yang tegar menerima cacian dan perlakuan majikannya di matanya. Lalu Rini menceritakan mimpinya 3 hari yang lalu tentang Adinda yang mendatanginya dan meminta tolong padanya. Ibunya mencoba menelaah arti mimpi sang anak. Sebagai orang tua, naluri Bu Sutini lebih peka dibanding Rini. Begini nak, mimpi itu bangun tidur. Kalau kamu mimpi seperti itu, jangan sampai lupa baca istighfar, biar hatimu tenang, ujar ibu menenangkan. Iya bu, rasanya Dinda itu kena musibah bu. Aku takut kalau ingat wajahnya. Badannya cuma tinggal tulang, mata dan hidungnya penuh darah bu. Pokoknya mengerikan wajahnya bu, terang Rini. Ya sudah malam, buruan tidur. Jangan kamu ingat-ingat lagi, ucap ibu menyuruh mereka tidur. Rini pun beranjak ke kamarnya. Ibu tidur berdua dengan Siska di kamar lainnya yang terletak bersebelahan dengan kamarnya. Aku laparin, ini sudah waktunya, ujar Adinda lirih. Perlahan tubuh Rini beranjak keluar rumahnya, berjalan entah kemana. Keesokan harinya, Rini terbangun dengan darah yang sudah mengering di tangan, baju, dan wajahnya. Rini shock dan langsung berlari ke sumur, membersihkan diri dan membuang bajunya yang penuh darah. Warga dihebohkan dengan hilangnya anak perempuan Pak Wayan yang baru berumur 8 tahun. Setelah ditelusuri, warga menemukan bekas darah yang mengarah pada semak-semak di belakang rumah Rini. Warga terkejut bukan kepalang menemukan jasad anak Pak Wayan yang hanya tinggal tulang dan isi perutnya yang masih tersisa. Warga yang melihat bergidik ngeri melihatnya. Bahkan ada yang muntah-muntah di tempat itu. 3 hari berturut-turut warga kehilangan anak kecil dan ditemukan dengan kondisi yang sama, namun di tempat yang berbeda. Rini menyadari kalau itu perbuatan Adinda yang menggunakan tubuhnya. Tak tahan, Rini pun menceritakan pada ibunya tentang keadaannya yang selalu terbangun dengan badannya yang penuh darah. Ibunya shock mendengar hal itu, hampir saja pingsan mendengar kenyataan pahit itu. Setelah agak tenang, barulah beliau mulai berpikir. Bu Sutini melihat ke arah Siska. Beliau takut kalau Siska yang akan jadi korban. Terlebih pelakunya adalah Rini, kakaknya sendiri. Tepat jam 12 malam, Rini kembali didatangi oleh Adinda dalam mimpi. Hentikan semua ini Adinda, bentak Rini. Aku belum akan berhenti sampai kau memakan 5 orang anak. Dengan itu aku bebas menggunakan tubuhmu dan rohmu akan terbelenggu selamanya di sini, di alam mimpi. Tawa Adinda memekakan telinga Rini. Aku bukanlah budakmu wanita iblis. Sejak kau menyentuhku, saat itulah tubuhmu kukendalikan, walau belum sepenuhnya. Tawa Adinda semakin mengerikan. Sementara itu tubuh Rini mulai bergerak keluar. Ibunya menyadari suara langkah kaki Rini. Bu Sutini yang sedari tadi belum tidur karena memikirkan nasib anaknya, mulai mengikuti kemana tubuh Rini pergi. Rini mengarah ke rumah Pak Samin yang berada tak jauh dari rumahnya. Pak Samin memang memiliki seorang anak berusia 9 tahun, Nendi namanya. Bu Sutini kalah cepat dengan Rini, hingga Rini pun berhasil membawa Nendi ke dalam semak-semak. Warno dan Trisno yang sedang meronda melihat Rini yang sedang berlari ke dalam semak. Mereka pun mempersiapkan alat mereka dan mengejarnya. Mereka kehilangan jejak dalam semak-semak. Perlahan terdengar suara menggerisik di balik semak-semak. Mereka pun menghampirinya dengan senjata yang sudah siap di tangan mereka.
Mereka mulai mendekat dan Rini dengan lahapnya menyantap tubuh Nendi. Sontak Warno dan Trisno kaget bukan kepalang. Tepat di depan mereka seorang wanita kanibal tengah menyantap manusia. Terlihat santapannya sudah habis separuh dan usus yang masih kecil itu terbusek keluar. Sungguh mengerikan. Rini menyadari keberadaan mereka. Dengan mata yang merah dan mulut serta badan yang penuh darah, Rini menerkam Warno, bak harimau menerkam mangsa. "Ah!" teriak Warno. Warno terjatuh dan Rini sudah berada di atasnya. Wajah mengerikan Rini hendak menggigit Warno. Dengan cepat Trisno menancapkan sebuah belati di punggung Rini. "Ah!" teriak Adinda. Dan Rini pun kembali pada tubuhnya yang telah tertancap belati. Rini mengerang kesakitan, namun Trisno kembali menusuknya hingga Rini pun meregang nyawa. Angin malam berembus seiring roh Adinda yang keluar dari tubuh Rini. Kembali ke cerita Tania. "Bagaimana ini, Mas? Mau kita apakan jasad anak kita ini?" ujar Tania terseduh-seduh. "Kita makamkan secara layak, Mah, dan mayat Adinda kita kubur saja di tanah belakang." Hendro menenangkan. "Bakar saja, Mas, mayat wanita iblis itu. Dia sudah merenggut anak kita, Mas." "Bagaimanapun juga jasadnya manusia, Mah. Biar kita kubur saja, tapi di belakang rumah, agar tak mengundang curiga banyak orang." Seminggu berlalu semenjak kematian Naila dan Adinda. Hanya sebagian keluarga Tania saja yang mengetahui hal itu. Surya, kakak Tania, sok mendengar kabar mengerikan itu. Hal serupa yang telah merenggut Ringgu, salah satu anak kembarnya 5 tahun yang lalu. Sekarang usia Rangga sudah 14 tahun. Surya dan Rangga masih menginap menemani Tania, sebab Hendro harus tetap menjalani tugasnya sebagai kepala pemadam. "Mas benar-benar tidak menyangka kalau Adinda ada di sini," ucap Surya membuka pembicaraan setelah lama larut dengan pikiran masing-masing di ruang tengah. "Aku sudah ada firasat buruk, Mas, sejak wanita setan itu masuk ke rumah ini," sahut Tania. "Bagaimana awalnya dia datang kemari, Tania?" "Mas Hendro yang bawa dia kemari, Mas. Dia korban kebakaran di Lagoa beberapa waktu yang lalu. Mas Hendro terlalu berhati lembut, tak pernah peka akan hal buruk. Mudah sekali iba pada orang yang tak dikenal." Jelas Tania panjang lebar. "Apa wanita yang mengasuh kami dulu, Pak?" ucap Rangga yang baru datang dari dapur membawa minuman dingin. "Iya enggak? Kamu masih ingat kan?" tanya Surya. "Bagaimana aku lupa, Pak? Di depan aku dia menghabisi Ringgu. Sungguh mengerikan." Rangga bergidik ngeri. "Lalu bagaimana dia bisa kebunuh, Tania?" tanya Surya, karena tadi Tania sempat memberitahukan kematian Adinda. "Aku menusuknya dengan belati perak yang ada di lemari panjang itu." Tania menunjuk ke lemari yang berisi piring-piring hias dan beberapa barang antik. "Apa yang terjadi saat kau menusuknya?" Dia menjerit dan menggelepar di lantai, Mas. Lalu tubuhnya mengerut bersamaan dengan darah yang keluar dari tiap lubang di tubuhnya. Jelas Tania. "Berarti kelemahannya pada belati itu, Tante," sahut Rangga. "Iya, Tania. Sepertinya Rangga benar. Atau mungkin perak kelemahannya." Surya menerka-nerka. "Lalu dari mana belati itu berasal, Tania?" lanjutnya lagi. "Itu aku dapat dari kenalan saya di Solo, Mas." Hendro tiba-tiba saja muncul. "Oh, sudah pulang kamu, Hen?" sahut Surya. "Iya, Mas. Tadi ada sedikit urusan di kantor. Jadi saya telat pulang. Biasanya jam 5 sore sudah di rumah. Sekarang sudah jam 7, jawab Hendro. "Mau kupanaskan air untuk mandi, Mas?" ujar Tania. "Iya, Mah, badanku lengket sekali sepertinya," sahut Hendro. Tania pun beranjak ke belakang. Obrolan Surya dan Hendro pun berlanjut. Rangga hanya mendengarkan di samping ayahnya. "Sudah siap airnya, Mas? Mandi dulu biar seger badannya." Tania muncul dari dapur. "Iya, Mah, aku mandi dulu ya, Mas," ujar Hendro sambil berlalu ke belakang.
Pembantumu belum ada kabar, Tania? Tanya Surya. Belum, Mas. Apa tidak kau coba menghubunginya? Sudah aku hubungi dari kemarin, tidak ada jawaban, Mas. Coba kau telepon sekarang, ujar Surya. Tania pun mengambil HP-nya dan mengetik beberapa nomor. Tersambung, Mas, ucap Tania. Halo, dengan Rini? Tania mengawali pembicaraan saat teleponnya dijawab. Beberapa menit kemudian wajahnya berubah terkejut. Air matanya menetes di kelopak matanya. Surya dan Rangga keheranan melihatnya. Ada apa, Tania? Tanya Surya bingung. Rini, Mas, ucapnya terbata-bata. Kenapa Rini, Tania? Surya semakin penasaran. Rini baru saja meninggal kemarin, Mas. Tadi ibunya yang menjawab. Beliau menjelaskan kematian Rini yang tak wajar. Tubuhnya dikendalikan oleh Adinda untuk memakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun di desanya. Jelas Tania terbesit raut ketakutan di wajahnya. Apa? Bagaimana bisa? Surya dan Rangga sama-sama terkejut. Beliau bilang bahwa setelah pernikahan kakaknya, Rini didatangi Adinda dalam mimpi, Mas. Sudah 3 orang anak yang menjadi korbannya. Lanjut Tania. Itu berarti dia akan hidup 15 tahun lagi, ujar Rangga. Iya, Tania. Dulu dia sempat mengatakan bahwa setiap anak yang dimakannya akan memperpanjang usianya selama 5 tahun. Sambung Surya. Tapi, Mas, bukannya Rini sudah meninggal dan tubuh Adinda pun sudah kami kubur, sahut Tania cemas. Di mana kau kubur jasad Adinda? Tanya Surya. Di samping gudang di belakang rumah, Mas. Ayo kita lihat sekarang. Aku merasakan firasat buruk, Tania. Segera saja Surya, Rangga dan Tania menunjuk tempat dikuburnya jasad Adinda. Nihil. Gundukan tanah itu menjadi berlubang tanpa isi. Kita terlambat, Tania, ujar Surya. Bagaimana ini, Mas? Dia hidup kembali, sahut Tania gemetaran. Tenang, Tante, kita pasti bisa melenyapkannya, ujar Rangga menenangkan. Hendro yang baru saja selesai mandi tak menyadari apa yang tengah terjadi di luar. Hendro membuka lemari kaca di kamarnya untuk mengambil pakaian yang akan dikenakannya. Saat lemari ditutup, Adinda? Hendro kaget melihat sosok Adinda telah berdiri di belakangnya. Wajahnya dan tubuhnya penuh bercak darah kering. Kau sudah mati, Adinda, ucapnya terbata-bata. Berkat Rini, aku bisa hidup kembali, ucapnya liris sangat mengerikan. Apa yang kau lakukan pada Rini? Tanya Hendro gemetar. Dengan tubuh Rini, aku berhasil memakan 3 orang anak manusia dan dia telah mati. Kini giliranmu, Hendro. Adinda melesat cepat ke arah Hendro dan bersiap menikamnya dengan pisau yang sudah digenggamnya. Hendro berusaha lari ke arah pintu, namun naas, langkahnya kalah cepat dengan Adinda. Pisau Adinda sukses bersarang di jantungnya. Hendro terkapar bersimbah darah, memenuhi tubuh dan handuknya. Mas Hendro? Itu suara Mas Hendro, Mas. Tania cemas mendengar teriakan Hendro. Ayo kita segera ke kamar Hendro, Tania, sahut Surya. Mereka bertiga segera menuju ke kamar Hendro. Tidak, gak mungkin. Mas Hendro, gak mungkin. Tania histeris mendapati suaminya tergeletak tak bernyawa dengan sebilah pisau menembus jantungnya. Pak, lihat itu, ujar Rangga menunjuk pada lemari kaca. Terdapat tulisan yang ditulis dengan darah. Aku datang untuk kalian. Ayo kita keluar dari sini, Rangga, Tania, ajak Surya. Keluar ke wanita iblis, aku akan membunuhmu, ujar Tania menantang. Kaca pada lemari dan jendela pun pecah seketika. Angin berembus kencang memasuki kamar. Lampu pun padam. Tania menjerit. Tania, apa yang terjadi? Surya terkejut, namun tak ada jawaban. Rangga, tetap di samping papa, lanjutnya lagi. Iya, Pak.
Lampu kembali menyala. Surya dan Rangga terperanjat melihat Tania sudah tak bernyawa, dengan leher yang hampir putus. Matanya terbelalak. "Rangga, ayo kita keluar dari sini." Surya mengajak anaknya keluar. Saat sampai di ruang tengah, Adinda muncul di depan mereka. Surya pun mundur. "Rangga, cepat lari." "Tapi aku gak mau papa dibunuh olehnya. Pasti ada jalan lain, Pak." "Sudah, cepat kau pergi, Rangga. Papa akan menahan dia." "Kalian tak akan kubiarkan hidup." Tawa Adinda menggetarkan kaca pada lemari panjang di ruang tengah itu. Rangga melihat belati perak yang jatuh dari lemari itu. Adinda langsung menyerang Surya. Pisaunya diarahkan tepat ke jantung Surya. Surya mengelak, namun lengan kanannya terkena pisau Adinda. Darah mengucur dari lengannya. Adinda kembali menyerang Surya yang tersungkur karena menyandung meja. "Matilah kau, Surya." Adinda sudah mendekat kepada Surya dan siap menikamnya. "Tidak semudah itu kau membunuh papaku, wanita iblis." Tanpa disadari Adinda, Rangga sudah berhasil menancap belati perak di jantungnya. Adinda beringsut. Tubuhnya kembali keriput. Dia meronta-ronta kesakitan seiring darahnya yang mengalir deras dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dagingnya terkelupas sedikit demi sedikit, lalu hilang menjadi abu. Rangga memeluk papanya, menyaksikan perubahan Adinda hingga tubuh Adinda menjadi tulang dan kering menjadi abu. "Ini sudah berakhir, Pak," ucap Rangga. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan Papa," sahut Surya. "Hanya Papa yang aku punya. Aku akan melindungi Papa," ujar Rangga menitikkan air mata. Terlihat dua gundukan yang masih basah berdampingan dengan sebuah gundukan kecil. Berdiri nisan bernamakan Tania binti Susilo, Naila binti Hendro Sudrajat, dan Hendro Sudrajat bin Abdullah. "Selamat jalan Tania, Naila, dan Hendro. Semoga kalian tenang di alam sana," ujar Surya yang duduk di kursi roda dengan tangan kanannya terbalut perban. "Ayo kita pergi, Pak," ujar Rangga mendorong kursi roda papanya. Itulah akhir cerita Babysitter yang biasa kita sebut sebagai pengasuh anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.